Yang membawa kembali lagi dengan video saya mengenai pembelajaran SSW PM ya. Pada hari ini, pada sebelumnya kita sudah membahas contoh kejadian, contoh dari kejadian nyaris celaka dalam pencegahan kecelakaan kerja ya. Nah, di situ kan dari sebut salah satu contohnya itu ada kecelakaan terpleset, dan contoh pertama itu yang kayak saat memegang nampan lalu terpleset di lantai. Nah, sekarang kita akan ke contoh kedua, yaitu di mana contoh kedua itu adalah berjalan melintasi kecelakaan itu kayak saat membawa produk bahan yang dikeluarkan dari truk atau dari pengangkut lah, pokoknya yang untuk mengangkut makanan lah, yang bawa makanan gitulah. Nah, biasanya itu kan kita melintasi tempat parkir ya, untuk menuju si truk ini. Nah, saat itu sambil memegang barang itu tuh biasanya tuh ada kotak-kotak kosong, bisa membuat kita tersandung salah satunya ya. Nah, itu tuh penyebabnya itu ya karena kotak kosongnya tuh ditaruh di jalan lah, nggak. Dan membawa kotak roti itu kan membawa kotak-kotaknya kan bertumpuk, biasa langsung banyak ya, jadi bisa banyak, bisa juga kotaknya gede ya, sehingga sulit untuk melihat kaki atau di bawahnya, di depannya lah ada apa. Nah, biasanya nih kayak keamanan dari jalan ini tuh nggak diperiksa dulu lah, salah satu penyebabnya ya. Nah, penanganannya itu kayak jangan meninggalkan barang di barang-barang di jalan yang harusnya sudah ditetapkan untuk menuju jalan gitu. Dan ini bukan untuk kerja lah itulah. Nah, habis itu ada contoh kecelakaan, yaitu kecelakaan terjepit atau jerat. Salah satu itu kayak mesin di jalur pengemasan atau berbagai macam itu bisa berhenti nih, karena ada penyumbatan di mesin. Nah, hal ini tuh kan bisa kita harus sebagai pekerja tuh membuka mesinnya. Nah, tapi kita juga ceroboh biasanya tanpa menekan tombol stop atau langsung nyoba aja ngeluarin barang yang membuat ini tuh macet lah. Nah, ini tuh mesin tiba-tiba ya pasti ya tetap bisa gerak ya, jadi menyebabkan jadi kita tangannya bisa terjepit gitu. Jadi ya untuk inilah, tangan itu ya memasang alat pengaman yang secara otomatis ya menghentikan mesin ketika misalnya penutupnya langsung dibuka. Dan selalu ingat untuk tekan tombol stop dan pastikan kalau mesin ini tuh berhentilah sebelum kita melakukan kalau ingin memperbaiki mesin. Nah, contoh kedua lagi itu kayak saat membersihkan conveyor ya. Membersihkan conveyor itu pakai kayak lap gitu, tapi masih nyala, jadi kain lapnya tuh kayak keseret gitulah. Nah, jadi bisa juga tangan si pekerja ini tuh ikut tersangkut gitu, ketarik juga. Ya, salah satu penanganannya ya seperti sebelumnya lagi, harus mematikan dulu mesinnya saat membersihkan atau yang lain-lainnya. Itu berikutnya ada kecelakaan terpotong atau terus. Ya, di situasi ini tuh biasanya saat kita menangani atau mengatasi atau menggunakan mesin-mesin yang pemotong ya, yang tajam. Bisa juga kita menangani pisau lah. Contoh itu kayak ingin mengiris sebuah produk kayak roti, daging atau bermacam ya. Ini jadi pekerja tuh bisa aja terpotong oleh pisau atau pisau pengiris lah begitulah. Nah, untuk menangani hal itu gunakan, bisa itu harus ada yang papan dorong ya, jadi kita nggak boleh pakai tangan aja gitu, soalnya sangat berbahaya gitulah. Habis situasi kedua yaitu misalnya kita memotong-motong hal-hal seperti buku seperti ikan, yang biasanya memotong dengan pisau lah, kan dipegang di tangan ini bisa tergelincir atau mengenai tangan. Jadi ya cara untuk mengatasinya itu ya kita cara memotongnya itu kita harus benar dan menahan barang yang dipotong itu dengan benar, dengan postur juga kerja dengan benar, tegak gitulah. Dan juga jangan lupa tuh ingat kita menggunakan sarung tangan yang tahan potong ya. Habis itu juga itu ada kecelakaan jatuh. Contoh dari kecelakaan itu ya saat kita mengambil produk, misalnya dari rak-rakan di pabrik itu biasanya produk itu ada di rak tinggi-tinggi. Nah, saat kita mau ngambil ini kan kita masih pakai tangga. Nah, tangga ini tuh biasanya belum kita
amanin atau belum kita lock lah secara, atau kan ada tangga, biasanya ada yang untuk locknya supaya tangganya tetap gitu. Nah biasanya kita juga tidak ngelock itu, dan saat barangnya berat ya kita ngelock ke situ, tiba-tiba kita jatuh. Ya pemasangannya ya kita harus pasang si kunci pengaman ini pada tangga. Dan saat mengangkat produk berukuran besar tuh, produk kayak berukuran yang besar tuh ya minta bantuan pada orang lain, jangan lakukan sendirilah. Habis itu ada berikutnya kecelakaan terbakar, ya, yaitu ketika biasanya itu memindahkan nanpan atau dari oven ya biasanya. uh, Biasanya kan menyentuh dia itu kerja menyentuhnya kayak pakai tangan kosong lah tanpa disadari gitu. Ya penanganannya ya lebih berhati-hati lagi lah, dan kenakan sarung tangan pelindung saat membawa si nampan atau kuali atau pokoknya yang benda-benda panas lah. Habis itu juga periksa dulu suhu dari barang-barang yang ingin diangkut dulu nih. Kalau ya gitulah kalau untuk kecelakaan yang kebakar lah, dari situ contoh situasinya. Habis itu kecelakaan yang sakit pinggang nih, ya kalau ngangkat barang-barang berat ya sebenarnya cara penanganannya itu karena kelamaan pinggang kita akan sakit ya. Nah cara penanganannya itu saat mengangkat benda berat ini, kita tuh ada cara yang benar, itu dengan dekatkan badan pada benda berat. Habis itu ditekuk lututnya itu, pinggangnya turunin dan angkat bendanya. Jadi ngangkatnya itu bukan pakai pinggang ya, tapi pakai kaki saya bilangnya lah. Atau juga bisa gunakan troli sih sebenarnya kalau lebih gampang lagi. Nah habis itu ketujuh itu kecelakaan heat stroke, yaitu ya karena kekurangan cairan dalam tubuh ya, kan di pabrik kan panas. Jadi cara penanganan itu kayak kita harus perhatikan diri tubuh kita dan meminum air ya, terutama karena hal yang panas, dan itulah. Habis juga kita bisa beritahu si penanggung jawab kita badannya nggak enak, aduh pindah ke tempat yang lebih dingin, beristirahat dulu dan gitulah ya, supaya tetap aja ya, selalu ingat itu badan kita itu penting lah saat bekerja itu. Yang terakhir itu loh, kecelakaan terbentur. Biasanya ini tuh terjadi saat ada pengendara forklift ya, yang tidak tahu tiba dari ada belokan, ada apa muncul gitu, lewat aja kita tertabrak. Ya untuk penanganannya itu kayak kita sebagai operatif forklift atau juga orang yang dalam pabrik itu harus lebih hati-hati di depan pintu masuk gudang atau pabrik. Atau habis itu melakukan jangan lupa melakukan tunjuk sebut dan memastikan bahwa kondisi di pabrik tuh yang termasuk itu aman. Ya itu saya sih dari yang kita pelajari hari ini, dan itu juga bab terakhir ya dari pembelajaran SBMPTN. Video dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.